Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, saya Anggis Trisna, dan partner saya di sini ada Mbak Desi Indah Permatasari. Kami di sini akan coba mempresentasikan hasil kerja kami mengenai konsumen and business market and behavior atau pasar konsumen dan pasar bisnis, serta perilaku konsumen dan perilaku bisnis. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Desi Indah Permatasari. Kepadanya saya persilakan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pasar konsumen. Apa itu pasar konsumen? Pasar konsumen adalah sekelompok konsumen yang melakukan pembelian suatu barang untuk digunakan sendiri, tetapi bukan untuk dijual lagi atau diproses lebih lanjut. Pasar ini umumnya kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan terdiri dari konsumen perorangan atau individual dan juga konsumen rumah tangga atau biasa disebut dengan non-bisnis. Dalam pasar ini terdapat beberapa karakteristik konsumen yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya aspek sosial, aspek budaya, aspek psikologis, dan juga pribadi. Dalam istilah lain, pasar konsumen juga disebut dengan business to customer. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pasar konsumen. Nah, dalam pasar ini karakteristik konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, dan pribadi. Nah, untuk faktor pertama yaitu faktor budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Dalam budaya, terdapat subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial khusus bagi opera anggotanya. Subbudaya ini mencakup agama, kewarganegaraan, kelompok ras, dan juga wilayah geografis. Dalam faktor budaya ini, contohnya yaitu anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat sangat terpengaruh oleh nilai-nilai prestasi, keberhasilan, aktivitas, efisiensi, kepraktisan, kemajuan, individualisme, humanisme, dan lain sebagainya. Untuk yang faktor kedua yaitu faktor sosial. Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu keluarga, kelompok acuan, kedudukan, dan juga status sosial. Untuk yang pertama yaitu kelompok acuan. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap orang tersebut yang dinamakan dengan kelompok keanggotaan. Nah, kelompok keanggotaan ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok primer dan yang kedua kelompok sekunder. Dalam kelompok primer ini terdiri dari keluarga, teman, dan sebagainya. Untuk yang kelompok sekunder yaitu dipengaruhi oleh keagamaan, profesi, dan sebagainya yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dan paling berpengaruh. Nah, kehidupan pembeli terdiri dari dua keluarga. Yang pertama keluarga orientasi dan yang kedua keluarga prokreasi. Dalam keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandungnya. Untuk keluarga prokreasi terdiri dari pasangan dan juga anak. Untuk yang ketiga yaitu peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang dan masing-masing peran menghasilkan status. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi ini meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, dan juga gaya hidup dan nilai. Untuk yang pertama yaitu usia dan siklus hidup. Konsumsi dibentuk oleh siklus hidup karena orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Nah, untuk yang kedua yaitu pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Para pemangku berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Selain itu, para pemasar barang yang peka terhadap harga terus-menerus memperhatikan kecenderungan penghasilan pribadi, tabungan, dan juga tingkat suku bunga. Untuk yang ketiga yaitu kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah cara bawaan psikologis manusia yang khas yang menghasilkan tanggapan
yang relatif konsisten terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Gagasannya adalah bahwa merek juga mempunyai kepribadian, dan konsumen mungkin memilih merek yang kepribadiannya cocok dengan kepribadian dirinya. Yang keempat yaitu gaya hidup dan nilai. Gaya hidup adalah pola seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan juga opininya. Para pemasar berusaha mencari hubungan antara produk mereka dengan kelompok gaya hidup. Dengan demikian, para pemasar dapat lebih jelas mengarahkan mereknya ke gaya hidup seseorang, dan para pemasar selalu menyingkapkan tren baru dalam gaya hidup konsumennya. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti, yaitu sistem kepercayaan yang melandasi sikap atau perilaku konsumen. Yang selanjutnya yaitu proses keputusan pembeli. Proses keputusan pembeli ini terdapat dari 5 tahap. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keyakinan dan sikap, yang kelima yaitu pembelian. Untuk tahap pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah ataupun kebutuhannya. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan juga eksternal. Dalam kasus pertama, salah satu kebutuhan umum seseorang yaitu lapar, haus, dan lainnya. Dalam kasus kedua, kebutuhan ditimbulkan oleh rangsangan eksternal. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap pencarian informasi. Sumber informasi konsumen digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu sumber pribadi. Sumber pribadi ini biasanya informasinya diperoleh dari keluarga, teman, tetangga, dan juga kenalan. Untuk sumber yang kedua yaitu sumber komersial. Sumber komersial didapatkan dari iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, dan penjaga di toko. Untuk yang ketiga yaitu sumbernya berasal dari publik. Nah, sumber ini biasanya berasal dari media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. Untuk sumber yang keempat yaitu bersumber dari pengalaman. Biasanya ini didapatkan dari penanganan, pengkajian, dan juga pemakaian produk. Untuk tahap yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Beberapa konsep dasar evaluasi konsumen yaitu yang pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan ini. Untuk yang keempat, yaitu keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut oleh seseorang tentang gambaran sesuatu. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosi, dan juga kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang terhadap objek atau gagasan tertentu. Setelah melalui 4 tahap tersebut, konsumen akan melakukan pembelian terhadap produk yang diinginkannya. Pasar konsumen juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, brand produk bersifat perseorangan. Yang kedua, pemetaan pasar demografis. Yang ketiga, aspek pasar nasional. Yang keempat, hubungan jual-beli transaksional. Yang kelima, tidak mempunyai nasabah utama. Yang keenam, pendidikan nasabah masih rendah. Yang ketujuh, siklus produk lebih panjang. Yang kedelapan, akomodasi yang ada belum tentu tersedia. Yang kesembilan, pengutamaan promosi dengan iklan. Yang ke-10, wawasan pasar masih rendah, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu apa itu pasar bisnis. Nah, pasar bisnis adalah proses pertukaran barang antara perusahaan satu dengan yang lainnya untuk memproduksi produk yang tujuannya dijual kembali kepada pihak lain agar mendapatkan keuntungan. Dalam pasar ini, pembeli tidak memakai langsung barang yang dibeli tetapi dipakai untuk memproduksi barang baru yang akan dijual kembali, disewa atau disuplai kepada pihak lain. Nah, dalam pasar bisnis ini terdapat industri-industri penting. Yang pertama yaitu industri agrobisnis, meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga perikanan. Untuk industri yang kedua yaitu industri perbankan. Ini meliputi keuangan dan asuransi. Industri yang ketiga yaitu industri pertambangan. Yang keempat, industri komunikasi. Yang kelima, industri distribusi.
Yang keenam, industri konstruksi. Yang ketujuh, industri transportasi. Yang kedelapan, sarana umum. Yang kesembilan, industri perusahaan konstruksi. Yang kesepuluh, perusahaan manufaktur. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar bisnis. Yang pertama, brand produk bersifat perusahaan. Yang kedua, pemetaan pasar emporografis. Yang ketiga, aspek pasarnya global. Yang keempat, hubungan jual beli kemitraan. Yang kelima, mempunyai nasabah utama. Yang keenam, pendidikan nasabahnya tinggi. Yang ketujuh, siklus produknya pendek. Yang kedelapan, akomodasi tersedia untuk sebelum dan sesudah transaksi. Yang kesembilan, pengutamaan promosi memakai personal selling. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anggis Sutisna. Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu mengenai peserta dalam proses pembelian bisnis. Yang pertama ada yaitu pencetus atau initiator. Mereka adalah orang yang akan memakai barang atau jasa tersebut. Untuk yang kedua adalah pemakai atau user. Mereka juga adalah orang yang akan memakai barang atau jasa tersebut. Yang selanjutnya adalah pembeli pengaruh, yaitu orang-orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu yaitu merupakan orang-orang yang memutuskan persyaratan produk yang akan dipasok. Untuk selanjutnya yaitu adalah pemberi persetujuan. Nah, pemberi persetujuan di sini adalah orang yang mengontribusi, menyetujui tindakan yang diusulkan oleh pengambilan keputusan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembeli. Nah, pembeli ini buyer, orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih barang atau jasa yang akan dibeli. Untuk yang selanjutnya penjaga gerbang. Nah, penjaga gerbang di sini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghalangi penjual dan informasi sehingga tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Selanjutnya mengenai pengaruh utama pembelian bisnis, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, ada faktor organisasi, faktor antar pribadi dan pribadi. Nah, untuk faktor lingkungan sendiri dipengaruhi oleh level produksi, investasi, pengeluaran konsumen, bahan baku. Dan untuk faktor organisasi sendiri dipengaruhi oleh tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem. Nah, untuk faktor antar pribadi dan pribadi sendiri dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, preferensi, dan kepribadian. Untuk selanjutnya mengenai tahap-tahap proses pembelian, tahap yang pertama itu adalah pengenalan masalah. Nah, pengenalan masalah di sini apa sih masalah yang memicu dari hal tersebut. Masalah yang memicu itu ada 2, yaitu ada masalah internal dan masalah eksternal. Dan untuk yang selanjutnya adalah deskripsi kebutuhan umum. Nah, deskripsi kebutuhan umum itu apa sih barang yang akan dibeli, kebutuhan apa yang akan dibeli yang diutamakan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pencairan pemasok. Nah, pencairan pemasok ini pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat, yang paling baik. Dan untuk yang selanjutnya adalah pengumpulan proposal. Nah, pembeli akan mengundang pemasok yang memenuhi syarat dari yang tadi yang sudah dipilih yang terbaik. Untuk yang selanjutnya yaitu pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok di sini pusat pembelian menspesifikasi sejumlah distribusi pemasok yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah spesifikasi pesanan rutin. Nah, spesifikasi pesanan rutin ini pembeli merundingkan pesanan terakhir yang mana yang akan dibeli. Yang terakhir yaitu tinjauan kerja. Nah, dari tinjauan kerja di sini meninjau tinjauan kerja-kerja yang sudah telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya mengenai pemetaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Pemetaan pasar bisnis dan pasar konsumen pada hakikatnya sama, di mana para ahli pemasaran menjabarkan jenis-jenis pemetaan pasar berdasarkan ciri deskriptif dan aspek yang lain berkaitan dengan konsumen. Tetapi pemetaan pasar bisnis dikerjakan secara sistematis sesuai dengan urutannya. Nah, sedangkan untuk mengkaji lebih lanjut pasar bisnis dan pasar konsumen dalam manajemen pemasaran dijabarkan salah satu aspek utama bagi seorang pemasar adalah dapat menjabarkan pasar di mana dia paham watak dan tindakan konsumen. Seperti itu.
Oke, selanjutnya mengenai perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Nah, untuk yang pertama, perbedaan pertama itu kebutuhan bisnis versus kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen ini, konsumen menginginkan produk atau barang yang berkisaran pada pasar besar yang mungkin tidak betul-betul menjadi keperluan konsumen. Misalnya, fasilitas paket perjalanan wisata, serta beragam produk elektronik lain. Ada lagi, sikap konsumen biasanya dilandasi berdasarkan karakteristik, misalnya tren, gaya, mode. Untuk yang selanjutnya itu ada aspek pemasaran konsumen itu menjurus pada bagaimana cara memancing tindakan konsumen melalui pasar persuasif. Nah, untuk kebutuhan pasar bisnis sendiri, yaitu pabrik atau perusahaan sebagai produsen atau penjual biasanya siap untuk memberikan penyelesaian masalah. Pencapaian produk jauh lebih penting daripada gambaran produk yang berlaku pada pasar konsumen. Nah, memberikan solusi bisnis tertentu terkait efisiensi anggaran. Untuk yang ada lagi, pasar bisnis ini pada dasarnya berhubungan dengan konsumen dalam jumlah yang kecil, tetapi mempunyai daya tampung yang lebih besar daripada pasar konsumen. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pemetaan pasar. Nah, pada dasarnya pemetaan pasar antara pasar bisnis dan pasar konsumen tidak sama. Cakupannya wilayah pasar bisnis cenderung lebih sempit daripada pasar konsumen. Yang selanjutnya ada karakteristik permintaan. Nah, pada pasar bisnis merupakan permintaan turunan daripada permintaan pembeli. Jadi tinggi rendahnya permintaan satu produk bisnis dipengaruhi beberapa besar permintaan pembeli terhadap produk tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah karakteristik pemasaran. Nah, karakteristik pemasaran di sini ada konsep pemasaran, gambaran produk dan lain-lainnya, promosi, satuan distribusi, dan harga. Untuk yang selanjutnya ada metode transaksi. Nah, metode transaksi di sini pada dasarnya konsumen kebijakan pada metode transaksi tidak akan terlalu sulit karena transaksi dilakukan secara profesional selama kurun waktu tertentu. Untuk yang terakhir yaitu tingkat hubungan penyuplai dan pada pasar bisnis, hubungan antara penyuplai atau distributor kepada pelanggan akan lebih dekat karena jumlah pelaku usaha tidak banyak. Selain itu, angka bisnis yang tinggi menjadikan perlu adanya hubungan yang lebih dekat untuk mencegah perselisihan. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di sini ada 3 faktor, yaitu ada faktor pribadi, ada faktor psikologi, dan ada faktor sosial. Nah, untuk faktor pribadi sendiri disebabkan adanya sesuatu, misalnya ada usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain sebagainya. Untuk faktor psikologi di sini disebabkan oleh campaign pemasaranmu atau juga kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Nah, untuk yang selanjutnya ada faktor sosial. Nah, faktor sosial di sini disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu mengenai tipe-tipe perilaku konsumen. Nah, tipe-tipe perilaku konsumen di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang pertama, perilaku membeli yang kompleks, yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi perbedaan, yang ketiga ada perilaku membeli yang telah terbiasa, yang terakhir ada perilaku mencari keragaman produk. Nah, untuk yang pertama, perilaku membeli yang kompleks di sini misalnya saya sendiri ingin membeli laptop seharga 40 juta. Nah, tentu saya berpikir panjang ya sebelum membeli produk tersebut. Nah, sebab produk tersebut jarang sekali saya beli. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perilaku membeli yang mengurangi perbedaan. Nah, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian, akan tetapi mereka kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Kesulitan ini disebut dengan disonsasi atau mengurangi perbedaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai
perilaku membeli yang telah terbiasa. Nah, misalnya saya ingin membeli shampoo yang telah terbiasa saya beli dengan merek A. Yang terakhir, perilaku mencari keragaman produk. Nah, pada tipe ini konsumen membeli produk yang berbeda, akan tetapi ini dilakukan bukan karena mereka tidak puas terhadap produk tersebut, tetapi mereka itu ingin mencoba seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Saya akhiri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.